Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA kelas 7 semester kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kita bahas materi pembelajaran untuk kesempatan kali ini, saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, menjelaskan pengertian interaksi. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Gambar tersebut menunjukkan bangau yang bertengger di pohon dan biawak yang sedang mengendap-endap mencari mangsa. Oleh karena itu, jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau akan menjadi santapan bagi biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Jadi, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Jadi, semua yang ada di luar diri kita adalah lingkungan. Sehingga, lingkungan bisa kita bagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk interaksi. Interaksi dapat terjadi antara biotik dengan abiotik atau biotik dengan biotik lainnya. Interaksi antar makhluk hidup dapat kita bedakan menjadi yang pertama ada simbiosis. Simbiosis dapat kita bagi menjadi yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Setelah simbiosis ada kompetisi. Interaksi berikutnya adalah predasi. Interaksi berikutnya adalah netralisme. Jadi ini adalah interaksi antar makhluk hidup yang terjadi dalam lingkungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapat keuntungan karena interaksinya dengan burung jalak, yakni burung jalak mengambil kutu yang ada pada kerbau, sedangkan burung jalak mendapat keuntungan karena mendapat pasokan makanan dari kutu kerbau tersebut. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua organisme di mana yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Contoh di sini adalah ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora mendapat perlindungan sehingga tidak ada predator yang memangsa ikan remora, sedangkan ikan hiu tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme, yakni interaksi dua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contoh di sini adalah nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapat keuntungan karena menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena keberadaan dari nyamuk tersebut. Selanjutnya adalah kompetisi, yakni interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Misalnya di sini adalah antara dua domba jantan. Selanjutnya ada predasi, interaksi dua organisme di mana yang satu berperan sebagai pemangsa sehingga kita sebut sebagai predator dan yang lain sebagai mangsa. Contohnya adalah citah dan impala. Selanjutnya ada netralisme, yakni hubungan antara dua organisme yang tidak saling mempengaruhi walau berada pada habitat yang sama. Contohnya di sini adalah domba dan ayam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.